Halo teman-teman, di sini aku Dr. Streng akan membahas terkait konsepsi SAIP. Nah, tentunya pembahasan konsepsi SAIP ini bersama dengan narasumber-narasumber yang handal di bidangnya. Siapa aja? Yuk kita lihat. Oke, jadi di sini kita sudah bersama narasumber pertama kita, Kapten Marvel. Halo Kak. Halo Mas. Nah, jadi di sini kita akan bersama narasumber, kita akan berbincang mengenai konsepsi SAIP. Yuk langsung aja. Nah, untuk pertama nih Kak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian SAIP ini? Nah, untuk SAIP dia itu kepanjangan dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Jadi dia itu serangkaian prosedur atau komputerisasi secara manual mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, harian, serta pelaporan posisi investasi pemerintah. Oh, jadi SAIP ini terkait investasi Kak ya? Ya, benar sekali. Nah, terkait investasi pemerintah tuh apa sih bedanya Kak dengan investasi yang secara umum gitu, mungkin secara definisinya bisa dijelaskan? Nah, untuk bedanya, kalau investasi itu lebih ke aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial. Sedangkan investasi pemerintah lebih ke penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang. Untuk yang pertama, investasi pembelian suatu berharga, kedua, investasi langsung agar memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Begitu. Oh, paham Kak. Nah, investasi pemerintah ya, investasi pemerintah ini kan jangka panjang nih Kak. Mungkin bisa dijelaskan kriteria-kriteria terkait investasi jangka panjang itu seperti apa Kak? Boleh. Nah, untuk investasi jangka panjang itu, seperti kita tahu kan, otomatis dia dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Terus dia yang kedua tuh, memanfaatkan surplus anggaran dan juga otomatis dalam hal memperoleh manfaat ekonomi juga dan ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka panjang. Oh, iya. Ngerti Kak. Nah, sebenarnya kan SAIP ini kan berada di dalam unit akuntansi pemerintah nih Kak. Ya, benar. Ini kan kita tahu bahwa ada UABUN. Nah, sebenarnya SAIP ini bagian dari apa sih Kak kalau dari UABUN ini? Oh ya, atau mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu UABUN itu apa biar lebih tahu nih teman-teman. Nah, seperti tadi dibilang, kalau UABUN itu kan unit akuntansi kan yang di salah satu Kementerian Keuangan. Jadi dia tuh yang melakukan koordinasi dan juga pembinaan terkait akuntansi, pelaporan keuangan, dan juga dia itu yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UABUN. Dan kalau SAIP-nya sendiri, itu dia merupakan bagian subsistem dari SABUN. SABUN itu kepanjangan dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara, gitu. Jadi SAIP ini nanti bakal ada unit akuntansinya juga sendiri Kak ya? Ya, benar. Nanti kita bahas selanjutnya. Oh ya, mungkin bisa disebutkan atau diberikan contoh mungkin gitu Kak, secara singkat, apa sih unit akuntansi dan pelaporan keuangan SAIP ini? Terkait unit akuntansi dan pelaporan keuangannya tuh ada 3. Yang pertama tuh UAKPABUN, yang kedua UAIP, yang ketiga UAPBUN. Yang UAKPABUN itu dilaksanakan salah satunya oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, sedangkan UAIP itu salah satunya dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, sedangkan UAPBUN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oh ya, namanya unit akuntansi dan pelaporan keuangan ini kan Kak pasti punya tugas masing-masing dong Kak. Bisa mungkin dijelaskan secara ya nggak usah terlalu rinci lah ya, yang jelas secara umum gitulah gambarannya apa sih yang bakal dikerjain oleh masing-masing unit akuntansi ini. Mungkin bisa dari UAKPABUN dahulu. Boleh. Terkait UAKPABUN, dia itu berperan dalam proses dokumen sumber transaksi keuangan intinya, dan juga dia tuh melakukan proses akuntansi juga mengenai investasi pemerintah. Dan transaksi investasinya itu tidak hanya satu, ada 7. Yang pertama tuh PMN dalam BUMN,
Dan satkernya tuh apabila non-bank itu BUMN dan apabila bank itu Kemenkel. Yang kedua itu PMN dalam LKI. Dan adapun satkernya yaitu BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Yang ketiga PMN lainnya. Itu Direktorat KND, kekayaan negara dipisahkan. Yang keempat dividen. Salah satunya yaitu Direktorat PNBP. Yang kelima dana bergulir, dilaksanakan oleh BLU dana bergulir, dan yang keenam investasi pada BLU dilaksanakan oleh KPPN khusus investasi salah satunya, dan yang terakhir itu dalam hal penjaminan dan dilakukan oleh salah satunya oleh DJPPR. Nah, selain itu, Wakpabun itu dia juga menyusun laporan keuangan di tingkat Wakpabun sendiri berdasarkan proses akuntansinya sendiri. Dan terkait laporan yang dihasilkannya itu ada 5. Yang pertama itu LRA, yang kedua neraca, yang ketiga LO, yang keempat LPE, yang kelima CALK. Nah, nanti laporannya itu akan disampaikan kepada Wabun setiap semesteran dan tahunan. Begitu. Oh, berarti terkait WAIP sudah ya Kak. Mungkin bisa dilanjut ke Wabun seperti oh tadi ya kayak Wakpabun ya. Oh ya, mungkin bisa lanjut ke WAIP seperti apa tugasnya? Nah, kalau tadi Wakpabun, sekarang WAIP. WAIP itu lebih ke proses dokumen sumber transaksi keuangan dan juga dia membahas mengenai transaksi rekapitulasi nilai aset bersih kekayaan negara yang dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran. Dan pelakuan akuntansinya itu bisa dibagi menjadi 5. Dalam hal pertama PTN Badan Hukum, yang kedua Lembaga Penjaminan Simpanan, yang ketiga BPJS, yang keempat Bank Indonesia, yang kelima Kementerian atau lembaga. Selain itu dia juga menyusun laporan seperti Wakpabun, tapi dia juga pada tingkat WAIP-nya sendiri berdasarkan proses akuntansinya, transaksi rekapitulasi nilai aset bersih kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran. Dan dia juga membuat laporan. Dan laporannya itu ada 4, yaitu neraca, LO, LPE, CALK. Dan juga nanti laporan itu disampaikan kepada Wabun setiap semesteran dan tahunan juga. Oke, oh mungkin terakhir ada Wabun nih Kak. Nah, bisa dijelaskan juga mungkin tugasnya apa aja? Kalau membahas Wabun, dia melakukan proses penggabungan laporan keuangan di tingkat Wabun dan juga maksudnya Wakpabun dan juga laporan keuangan tingkat WAIP. Terus dia juga menyusun laporan keuangan tingkat Wabun berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan. Jadi dia yang melakukan konsolidasi antara Wakpabun dan juga WAIP. Nah, laporan yang dihasilkannya itu ada LRA, neraca, LO, LPE, CALK, dan nanti laporannya itu akan disampaikan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan salah satunya setiap semesteran dan tahunan. Berarti kalau bisa disimpulkan laporan keuangan BABUN itu ada 5 ya Kak ya. Pertama ada LRA, laporan realisasi anggaran, yang kedua ada LO, laporan operasional, yang ketiga ada LPE, laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca atau biasa kita kenal dengan laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah CALK. Benar, tapi yang bedanya cuma di WAIP aja. WAIP nggak ada LRA. Iya. Oh gitu Kak ya. Terus ada nggak Kak yang perlu jadi perhatian terkait konsepsi SAIP ini? Jadi nanti SAIP itu dia akan membuat pertanggungjawaban mengenai laporan keuangannya juga. Jadi bukan sekadar kayak buat laporan keuangan aja, dia juga ada pernyataan tanggung jawab. Jadi dia akan membuat pernyataan tanggung jawab itu setiap semesteran dan tahunan dan ditandatangani oleh masing-masing yang berkuasa. Misalnya kalau di Wakpa itu dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran BABUN Investasi Pemerintah. Dan kalau Wakbun itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sedangkan WAIP itu Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan salah satunya, begitu. Oke. Sudah cukup jelas kali ya terkait posisi SAIP. Kita sudah membahas tadi terkait apa sih SAIP itu, terus kita juga sedikit membedah seperti apa investasi pemerintah dibandingkan dengan investasi pada umumnya. Juga kita sudah membahas terkait unit-unit akuntansi yang unit akuntansi dan pelaporan terkait SAIP ini.
Oke, mungkin terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Yuk, selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang kedua. Cus. Ya, kita sudah terhubung bersama narasumber kita yang kedua, Scarlet Witch. Halo Scarlet Witch. Halo Dr. Strange. Jadi, tadi sebelumnya kita sudah membahas nih terkait konsepsi SAIP dan unit akuntansinya. Nah, sekarang kita lanjut yuk pembahasannya. Nah, di sini kita bakal bahas terkait investasi jangka panjang. Nah, apa sih Kak jenis-jenis investasi jangka panjang pemerintah itu Kak? Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, investasi permanen, dan yang kedua adalah investasi non permanen. Oke, kita sudah tahu nih jenis-jenis investasinya ada permanen dan non permanen. Perbedaannya seperti apa sih Kak antara investasi permanen dan non permanen ini? Oke, jadi yang dimaksud dengan investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus atau berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Selain itu, investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus-menerus atau berkelanjutan dan ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Nah, sudah tahu kan masing-masing perbedaan dari investasi permanen dan non-permanen. Kalau contohnya seperti apa tuh Kak? Oke, lanjut ya. Untuk contoh investasi permanen meliputi yang pertama, penyertaan modal negara yang biasa disingkat dengan PMN pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan lainnya. Contoh lainnya adalah investasi permanen lainnya. Sedangkan investasi non-permanen meliputi yang pertama, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat atau dana bergulir. Nah, di investasi permanen ini kan ada PMN nih Kak, penyertaan modal negara. Itu maksudnya seperti apa ya Kak? Nah, boleh banget nih. Penyertaan modal negara atau biasa disingkat dengan PMN adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara atau perusahaan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti penyertaan modal pada badan-badan internasional, di antaranya kepada International Monetary Fund, terus Asian Development Bank dan World Bank, serta penyertaan modal pada badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah. Oke, mantap nih, sudah jelas nih terkait jenis-jenis investasi jangka panjang, ada permanen dan non-permanen. Oh iya Kak, gimana sih cara pengakuan dan perolehan investasi ini kalau bagi dari sisi pemerintah itu? Baik, dari pengakuannya lebih dulu ya. Oke. Suatu investasi layak disebut dengan investasi jangka panjang jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Syarat keduanya adalah nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara handal. Sedangkan mengenai perolehan investasi, ada 4 nih. Yang pertama, investasi yang diperoleh dengan pengeluaran kas oleh bagian anggaran BUN di syarat pertanggal tagihan. Yang kedua, investasi yang diperoleh dengan konversi aset non-kas atau pertukaran di syarat pertanggal BAST atau berita acara serah terima. Yang ketiga, investasi yang diperoleh dengan promissory notes di catat pertanggal valuta. Dan yang terakhir, investasi yang diperoleh dengan hibah dicatat per tanggal pengesahan oleh Badan. Gitu. Oke Kak, sudah tahu nih kan terkait pengakuan dan perolehan investasi. Nah, selanjutnya gimana sih Kak cara kita mengukur suatu investasi itu nilainya? Gimana kita mengukurnya gitu? Oke, dimulai dari investasi non permanen dalam bentuk pembelian diakui sebesar nilai perolehan. Lalu, investasi non permanen dalam bentuk dana talangan diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal
diakui sebesar biaya pembangunan termasuk perencanaan dan penyelesaian. Investasi dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola dan yang dapat tertagih. Investasi permanen penyertaan modal negara diakui sebesar biaya perolehan. Dan yang terakhir, investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah diakui sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi. Nah, ada catatan nih. Apa catatannya? Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs setengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, cukup jelas ya gimana pengukuran investasi ini. Nah, tujuan investasi ini kan pasti ada tujuan investasi untuk memperoleh, ya mungkin ada banyak ya tujuannya ya. Namun, apa sih Kak sebenarnya hasil dari investasi ini Kak yang diharapkan bakal diperoleh pemerintah? Nah, oke. Hasil investasi ada 3. Yang pertama, dividen tunai, yang kedua bunga, dan yang ketiga adalah dividen saham. Hasil investasi dalam bentuk dividen tunai dan bunga diakui sebesar atau sebagai pendapatan RRA dan LO. Dan yang terakhir adalah dividen saham, tidak diakui sebagai pendapatan RRA dan LO, melainkan hanya diungkap dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan gitu. Oke, terima kasih Kak. Wah, sudah cukup jelas ya terkait bersama narasumber kita yang kedua ini. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, mungkin kita bisa lanjut yuk bersama narasumber yang ketiga. Cek. Nah, sekarang kita sudah terhubung sama narasumber kita yang ketiga. Bro, halo Kak. Good, halo. Bro-nya sudah bisa ngomong ya sekarang. Iya dong, udah belajar bahasa Indonesia nih buat jelasin ke teman-teman semua. Iya. Jadi kita sudah sedikit bahas tadi sebelumnya dengan narasumber pertama dan kedua mengenai konsepsi SAIP. Jadi bersama narasumber kita yang ketiga, kita akan bahas lebih lanjut mengenai metode penilaian investasi jangka panjang. Yuk. Oke. Nah, mungkin bisa diberitahu Kak atau disebutkan apa aja sih metode yang digunakan dalam investasi jangka panjang pemerintah ini? Nah, oke teman-teman. Metode penilaian investasi jangka panjang itu dalam akuntansi pemerintah mengenal 3 metode. Yang pertama ada metode biaya. Nah, yang kedua ada metode ekuitas. Yang ketiga ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan atau biasa kita kenal tuh dengan NRV, Net Realizable Value, kayak gitu. Nah, jadi kita sudah tahu kan ada 3 metode yang digunakan. Selanjutnya bisa dijelaskan Kak secara rinci bagaimana sih penerapan masing-masing metode tersebut dalam investasi jangka panjang? Ya mungkin dari metode biaya dulu kali ya. Ya, boleh. Lanjut nih. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke metode biaya. Ini metode yang menurut saya paling simpel nih dalam penilaian investasi. Oke, dalam metode biaya itu pertama kita akan belajar bagaimana dia dicatat, sebesar apa kayak gitu. Nah, untuk biaya perolehannya, pada metode biaya ini dicatat sebesar harga perolehannya teman-teman. Nah, harga perolehannya ini dicatat baik pada investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Jadi, walaupun nanti itu kita ada penambahan investasi atau pengurangan, itu tetap kita catatnya sebesar harga perolehannya, biaya perolehannya. Nah, biaya perolehannya ini ya tadi kan ya bisa berupa harga investasinya dan ditambah dengan biaya yang timbul dalam rangka perolehannya. Yang kedua, metode biaya ini diaplikasikan di 2 elemen teman-teman. Yang pertama ini ada investasi permanen yang dimana kepemilikannya itu kurang dari 20%. Nah, investasi yang kurang dari 20% ini biasanya dia tidak memiliki kendali teman-teman. Makanya kita menggunakan metode biaya. Nah, kalau untuk perlakuannya sendiri itu bagaimana sih? Jadi penghasilan atas investasi tersebut itu diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Nah, next kita bakal belajar tentang
investasi non permanen juga. Jadi selain ada investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%, di sini juga ada investasi non permanen nih teman-teman. Nah, investasi non permanen ini biasanya bagaimana sih yang dinilai dengan metode biaya? Nah, dia itu bisa berbentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan. Jadi dia sementara aja, habis itu mau dijual gitu. Nah, selanjutnya ini juga ada sedikit tambahan untuk investasi non permanen. Nah, yaitu biasanya juga bisa dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah. Nah, jadi sudah cukup jelas ya terkait metode biaya, bagaimana metode biaya yang diterapkan dalam investasi pemerintah. Nah, selanjutnya yuk kita lanjut pembahasan kedua mengenai metode ekuitas. Gimanakah metode ekuitas ini? Nah, kita sekarang belajar ke metode ekuitas tuh setelah kita belajar metode biaya. Nah, metode ekuitas tuh untuk investasi yang bagaimana sih? Nah, metode ekuitas ini untuk investasi-investasi permanen yang baik kepemilikannya itu lebih dari 20% maupun dengan kepemilikan kurang dari 20%, tetapi yang memiliki pengaruh signifikan. Karena apa? Karena kalau misalnya dia itu tidak memiliki pengaruh signifikan, akan menggunakan metode biaya dalam pencatatannya, teman-teman. Kayak gitu. Lalu kita akan mempelajari tentang pencatatannya, yaitu catat sebesar apa sih gitu. Nah, sama seperti dengan metode biaya tadi, dia juga waktu awal perolehan akan dicatat sebagai biaya perolehannya. Nah, tapi titik uniknya ada di sini teman-teman. Nah, dia itu juga ditambah sama bagian laba rugi dari usaha atau badan usaha yang diinvestasikan oleh pemerintah itu. Jadi semisal nih si pemerintah, si badan usaha ini untung, maka porsi keuntungannya itu juga bakal jadi penambah dari investasi kita. Nah, ini kan yang tidak berlaku di metode biaya, teman-teman. Nah, selain bagian laba dan rugi, itu juga ada dividen tunai. Jadi kalau misalnya kita menerima dividen tunai, itu bakal mengurangi apa? Bakal mengurangi porsi, bukan porsi sih, besaran investasi kita. Jadi nominalnya bakal berkurang. Tapi porsinya nggak ngaruh nih, porsinya tetap kayak gitu. Next, jadi kita akan seperti yang saya jelasin tadi ya. Jadi bagian laba yang diolah pemerintah itu tuh dari badan usaha bakal dicatat juga nih sebagai pendapatan LO dan mengurangi investasi. Nah, yang bagian laba di sini itu dividennya ya teman-teman. Yang keempat, kalau misal nih kan dividen nggak cuma tentang tunai aja kan, bisa juga tuh dividen dibagikan dalam bentuk saham. Nah, bagaimana perlakuannya dalam metode ekuitas ini? Nah, dividen sahamnya dia nggak akan mempengaruhi nominal atau nilai investasi pemerintah, tapi otomatis dong dia bakal berpengaruh sama porsinya kayak gitu. Wah, cukup jelas juga nih tentang metode ekuitas. Nah, tinggal satu metode lagi nih Kak, metode NRV. Iya nih. Lanjut. Sekarang kita beralih ke metode nilai bersih yang dapat direalisasikan atau NRV, Net Realizable Value, bahasa Maduranya, oh enggak ya, bahasa Inggris. Oke. Kita sekarang beralih ke penerapannya teman-teman. Penerapannya itu untuk investasi yang kayak gimana? Nah, investasi-investasi yang menggunakan NRV itu adalah investasi non permanen untuk penyehatan, penyelamatan perekonomian. Kedua, bisa jadi juga yaitu untuk investasi-investasi non permanen yang berbentuk dana bergulir. Nah, investasi ini yang menggunakan NRV itu secara periodik harus dilakukan penyesuaian dengan melakukan hedging schedule. Kayak gitu. Nah, jangan lupa juga kita bakal membahas tentang pengukurannya. Sebesar apa sih dia bakal dicatat, kan? Nah, pengukurannya tuh sama seperti yang kemarin-kemarin, yang metode-metode sebelumnya. Saat kita menanamkan investasi itu, ya kita catat sebesar biayanya gitu teman.
nilai yang kita keluarkan, nominal yang kita keluarkan. Tetapi di akhir periode itu kita juga bakal mengurangkan nilai investasi non permanen itu dengan nilai investasi non permanen yang diragukan waktu kita melakukan aging schedule tadi. Wah, cukup mudah nih berarti buat metode ini Kak ya. Yang jelas kita harus menggunakan metode ini sesuai jenis investasinya. Nah, jelas terkait metode ekuitas nih Kak, aku penasaran nih, ciri-ciri adanya pengaruh atau pengembalian pada perusahaan investi atau badan yang kita investasikan itu seperti apa sih Kak? Ciri-ciri iya, gitu. Oke, benar banget. Oke, kita kan dari tadi udah beberapa kali menyinggung tuh yang kurang dari 20% atau lebih dari 20% dengan pengendalian atau enggak gitu kan. Nah, tapi ciri-ciri atau ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian ini bagaimana sih gitu kan. Nah, kita bakal belajar itu sekarang teman-teman. Yang pertama, itu kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris. Jadi kalau misal pemerintah bisa tuh nunjuk komisaris, nunjuk si A, si B, si C, itu bisa dibilang dia memiliki pengaruh kayak gitu. Yang kedua, ada kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi. Nah, kalau tadi komisaris, sekarang direksi nih, si pemerintah ini bisa menunjuk atau menggantikan direksinya. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan investi. Nah, kalau tadi itu menunjuk atau menggantikan direksi, sekarang Dewan Direksi ya teman-teman. Soalnya kadang-kadang kan emang direksi satu perusahaan itu nggak cuma satu kan, tapi ada dewannya gitu. Yang keempat, kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat Dewan Direksi. Jadi kalau misal ada rapat umum pemegang saham atau RUPS, ini pemerintah bisa mengendalikannya karena emang kepemilikannya atau saham yang dipunya pemerintah itu mayoritas gitu. Jadi otomatis suara yang dipilih saat RUPS itu bakal dipegang sama pemerintah karena mayoritasnya pemerintah. Nah, kalau misalnya 4 kriteria ini itu sudah terpenuhi, maka pemerintah bisa dibilang dalam suatu investasi itu memiliki pengaruh kayak gitu. Berarti ya kalau misalnya seandainya lebih dari 20% itu bisa dikatakan dia sudah punya pengaruh berarti Kak ya. Kalau misalnya benar banget. Dan kita harus lihat dulu apakah kita punya 4 ciri-ciri ini dalam ciri-ciri itu. Ya, oke. Yuk lanjut kita bahas terkait penyajian dan pengungkapan nih Kak. Nah, penyajian investasi itu seperti apa sih Kak dalam aturan keuangan? Oke, sekarang kita ke penyajian investasi. Nah, penyajian investasi ini yang pertama, investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Jadi disajikan dengan jenis-jenisnya ya, yaitu mau yang PMN atau yang permanen non-permanen kayak gitu. Yang kedua, investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non-permanen. Nah, ini udah kita bahas tadi ya, kalau misalnya ada dari aging schedule itu penyisihan atau yang di sini yang kita kenal itu investasi non-permanen yang dilakukan, itu bakal dikurangin dari investasi jangka panjang non-permanennya dia. Yang ketiga, ada investasi non-permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan. Setelah tanggal pelaporan, direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non-permanen pada aset lancar. Jadi ini seperti prinsip penyajian pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya ada nih investasi non-permanen tapi dia jatuh temponya kurang dari 12 bulan, maka dia direklas dari investasi yang dari investasi jangka panjang ke bagian lancar investasi non-permanen pada aset lancar. Yang keempat, hasil dari investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada laba rugi. Itu salah ketik teman-teman ya, seharusnya itu LRA tuh. LRA, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Yang kelima, hasil investasi yang masih terutang
itu ya disajikan sebagai piutang pada neraca. Misal nih di akhir tahun tuh kita harusnya dapat dividen atau bunga gitu, tapi kita belum dapat nih duitnya, tapi kita udah memiliki hak atas dividen atau bunga itu. Nah, atas hal tersebut kita bisa mengakuinya sebagai piutang. Nah, lalu kita setelah dari penyajiannya, kita ke pengungkapannya nih. Apa aja sih yang harus diungkapkan pada CALK atas investasi-investasi kita sebagai pemerintah? Yang pertama, kita harus mengungkapin kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasinya. Yang kedua, jenis-jenis investasinya, yaitu investasi permanen atau non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Kita sajiin tuh perubahan harga pasarnya. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Jadi kalau misalnya investasi itu secara signifikan turun nilainya, itu kita harus ungkapin penurunan itu seberapa, terus yang bikin penurunan itu terjadi itu apa sih, kayak gitu. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Nah, tadi kan kita udah belajar kan investasi-investasi yang pakai nilai wajar kayak gitu. Nah, itu harus diungkapin. Kenapa ayo kita pakai metode nilai wajar untuk penilaian investasinya kayak gitu. Yang keenam, itu ada perubahan pos investasi. Jadi kalau misal ada pos-pos yang berubah, itu harus diungkapin. Oke Kak, nah jadi sebelumnya kita kan sudah bahas tuh terkait perolehan. Namanya dalam suatu investasi, jika ada perolehan pasti ada pelepasan dong, iya nggak Kak? Iya, bener banget dong. Nah, jadi gimana sih pelepasan untuk terkait masing-masing investasi permanen dan non permanen, atau mungkin apa yang menyebabkan kita tuh sebagai pengelola investasi itu harus melakukan pelepasan investasi gitu? Mungkin saya jelaskan Kak. Oke, kita akan sekarang belajar tentang pelepasannya investasi itu sendiri, teman-teman ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh kalau misalnya investasi ada yang permanen sama non permanen kan. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman tentang pelepasannya. Pertama kita bakal bahas yang pelepasan investasi permanen dulu. Nah, pelepasannya itu karena apa aja sih? Gitu. Pertama, adanya penjualan. Jadi kalau dijual otomatis ya kita ngelepas dong, kan? Atau yang kedua nih, karena tidak sesuai lagi dengan karakteristik investasi jangka panjang permanen. Nah, atau yang ketiga, karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini nih, investasi permanen itu disebabkan oleh tiga hal ini, teman-teman. Nah, setelah investasi permanen juga ada investasi non permanen juga, yang dimana pelepasannya itu karena yang pertama, pelunasan atau pembayaran obligasi ya teman-teman ya. Ini untuk yang debt investment, investasi atas utang kayak gitu kan. Instrumen utang itu ya kalau misalnya dilunasi atau dibayar, pokoknya otomatis ya kita melepaskan kan gitu. Yang kedua, penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir. Jadi kalau misalnya ada dana bergulir itu kita terima lagi habis kita investasiin, nah itu kita masuknya itu dia pelepasan investasi permanen. Yang ketiga, diserahkan penanaman modal dalam proyek pembangunan kepada masyarakat. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Yang keempat, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit ada notes nih dari aku. Nah, perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi. Nah, keuntungan atau kerugian pelepasan investasi tersebut disebutkan dalam LO. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sebagai pemerintah ya mau ngelepas investasi gitu kan, tapi kan ada kemungkinan tuh dan kemungkinannya besar gitu kan, nilai tercatatnya itu berbeda sama nilai realisasinya waktu kita menjual investasi itu. Nah, maka selisihnya itu harus dibebankan atau dikreditkan pada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi. Itu aja teman-teman.
Wah, oke. Sudah selesai nih pembahasan kita terkait konsepsi SAIP bersama narasumber sebelumnya, narasumber pertama, ini yang kedua, dan yang terakhir ini bersama Brod yang ketiga. Good. Oke. Nah, berhubung masih bersama narasumber ketiga nih, gimana kalau kita bahas, selanjutnya soal bahas konsepsi SAIP, Kak? Soal-soal kasusnya ya. Ya, bener. Ya, Boleh tuh biar kita Biar juga lebih- ini kan benar-benar memahami. ya biar lebih memahami nih teman-teman kita. Yuk, langsung aja kita ke soal bahas. Nah, pertama nih Kak, soal bahas pertama. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam apa nih Kak pilihannya? Ada 4 pilihan nih. Pertama, yang A LRA dan LAK bagian pendanaan, yang B LRA dan LAK bagian transitoris, yang C LRA dan LAK bagian operasi, dan yang D LRA dan LAK bagian operasi. Oke, aku kasih 5 detik buat teman-teman ngejawab dulu nih, menebak-nebak gitu kan. Nah, barangkali berhadiah. Oke, Bener banget nih buat 5, 4, iya dong, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Nah, kenapa tuh yang A? Kenapa tuh Jadi Kak? udah jelas ya kalau misalnya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan itu dilaporkan di analisasi anggaran ya. Dan udah jelas juga kalau misalnya dia dilaporkan arus kas atau LAK bagian investasi gitu kan. Tapi yang di sini jadi hal yang unik gitu kan. Di sini kan ada pilihan aktivitas transitoris dan aktivitas operasi ya teman-teman ya. Nah, kenapa nggak masuk? Karena kalau misalnya aktivitas transitoris itu yang bersifatnya transitoris aja teman-teman, yang biasanya itu antar entitas kayak gitu kan. Bisa jadi itu kayak transfer in, transfer out, atau dia itu bentuknya ya intinya yang bersifat transitoris lah kayak gitu kan. Kalau misalnya aktivitas operasi itu yang berkaitan sama operasi sehari-harinya satker ataupun unit pemerintah ya akuntansinya. Nah, kan nggak mungkin kan emang investasi itu kan biasanya bukan merupakan operasi ya teman-teman ya. Nah, karena itu kita itu melaporkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaannya itu dalam aktivitas, kalau nggak investasi ya pendanaan kayak gitu. Oke, cukup jelas ya pembahasannya. Yuk kita langsung ke soal bahas 2. Penilaian investasi pemerintah dapat dilakukan dengan metode berikut. Apa aja nih Kak? Wah, kayaknya sudah dibahas nih tadi. Iya nih, udah dibahas nih. Ini teman-teman pasti bisa jawab semua nih. Oke, kita kasih waktu 5 detik ya, Dr. Strange. Ya, sip. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang D. Metode biaya atau ekuitas, metode NRV dan fair value. Nah, ini barusan banget nih kita pelajarin kan teman-teman. Iya. Kalau misalnya penilaian investasi itu ada 3 metode kan tadi kan ya, yang biaya atau ekuitas, NRV sama fair value. Nah, kalau misalnya activity based costing ini itu nggak ada teman-teman, itu adanya di cost accounting, bukan akuntansi pemerintah kayak gitu. Yang present value ini penilaian atas apa teman-teman, misalnya bonds kayak gitu-gitu, obligasi. Nah, kalau misalnya investasi pemerintah ya dengan tiga metode ini tadi yang udah kita bahas, biaya atau aktivitas, NRV sama fair value. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Yuk kita langsung lanjut ke soal bahas yang ketiga. Nah, ini terkait akun-akun berikut ini ada pada jurnal pencatatan perolehan investasi, kecuali apa nih Kak? Sedikit ini ya, sedikit unik ini soalnya nih ya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dulu teman-teman buat jawab. 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang C teman-teman, diterima dari entitas lain. Kenapa seperti itu? Ya kita pikir simpel aja ya teman-teman ya. Yang namanya perolehan investasi itu kan berarti kita apa? Membeli sebuah investasi gitu kan. Membeli investasi berarti kita ngapain gitu aktivitasnya, mengeluarkan uang kan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya mengeluarkan uang, nggak mungkin dong kita mencatatnya sebagai diterima dari entitas lain, karena DDEL atau diterima dari entitas lain ini itu merupakan jurnal ketika kita menerima uang kayak gitu.
Oke, nanti bisa dibahas lebih lanjut di akuntansi SAIP mungkin ya Kak ya. Ini kan kita bahas Iya, yang akan betul banget. Ini akan dibahas oleh oleh video selanjutnya ini ya. selanjutnya lah. Kalau Betul banget nih Dokter Strange. wah, metode penilaian lagi nih Kak, banyak banget kan. Metode penilaian investasi permanen yang tidak memiliki pengaruh dan pengendalian adalah Ini udah nih teman-teman nih, udah kita bahas nih sebelumnya, Iya nih, barusan kita banget lagi kan. Nah, oke kita kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah jeng yang A, teman-teman. Metode biaya. Udah jelas banget ya ini teman-teman ya. Jadi kan metode biaya itu soal bahas untuk investasi-investasi yang nggak memiliki pengaruh dan pengendalian. Yang jelas itu kurang dari 20% dong. Nah, wah agak panjang nih. Berikut adalah pernyataan yang kurang tepat terkait metode penilaian investasi dengan metode ekuitas pada PNN. Yang kurang tepat terkait metode ekuitas. Wah, ini gak usah dibahas nih tadi nih, ya Kak ya? Iya dong. Ini gak usah dibahas nih. Tentu harusnya bisa, tapi mungkin karena banyak ya. Oke, kita kasih kesempatan baca dulu nih teman-teman. Yang A, pendapatan berupa dividen tunai dan bagian rugi dari pemerintah atas entitas badan akan mengurangi nilai investasi. Yang B, kepemilikan atas saham milik negara pada entitas badan usaha antara 20-50%. Yang C, pendapatan atas investasi pemerintah diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada entitas badan usaha. Yang D, bagian laba pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Ayo nih, yang mana yang salah? Kita kasih beberapa detik nih, Dr. Strange. Yuk, hitung Kak. Oke, 5 detik ya. Oke, kita kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang C. Pendapatan atas investasi pemerintah diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada entitas badan usaha. Nah, ini sedikit salah ya teman-teman ya, karena sebenarnya pendapatan atas investasi pemerintahnya itu bukan bagian dividen yang diterima gitu, tapi yang diakui itu sebesar apa? Sebesar laba ruginya teman-teman, laba rugi yang dihasilkan sama perusahaan yang kita investasikan. Kalau misalnya dia itu laba atau untung, berarti dia meningkatkan nilainya teman-teman ya, bukan besar atau porsinya, nilainya atas investasi itu. Kalau misalnya dia rugi, sebaliknya dia akan mengurangi nilai dari investasi yang ditanamkan oleh pemerintah tadi, kayak gitu. Oke, karena ini kan metode ekuitas juga kayak, jadi jelas Iya benar. pendapatan itu mempengaruhi gitu loh. Kalau yang nggak mempengaruhi itu biaya. Oke, Iya betul banget. Yang lama dengan narasumber kita. Sudah sampai di ujung acara nih Kak. Ya. Wah iya mau kelar ya, wah sedih nih, Groot sedih. Setelah ini kita akan sambungkan lagi dengan kedua narasumber kita yang sebelumnya untuk ikut bergabung dalam sesi close. Nah, kita sudah kembali lagi nih bersama ketiga narasumber kita yang sudah menjelaskan terkait konsepsi SAIP. Terima kasih Kak God, Kak Kapten Marvel, dan Kak Scarlet Witch. Saya Dr. Strange undur diri. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Bye. Bye. Good.